Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Ibu. Kok udah lama sih? Sana sini buka. Masih lama. Masih di sini. Oke. Baik, biar gak lama-lama sebelum Ibu mulai dulu, Ibu presentasi ya. Iya Ibu. Rosdiana Hadir. Elis hadir Ibu. Dwi Hadir Ibu. Natasha Octaviana Hadir Ibu. Joshua Hadir. Saril Yuda. Gak masuk Ibu sakit. Udah ada surat di sini. Nanti nyusul. Oh oke, baik. Lotus. Lotus gak ada keterangan Ibu. Oh, oke. Nanti minta tolong ya ditanya ya ketua kelasnya ya. Iya Ibu. Wani Mumu. Wali Mumu ada acara keluarga katanya Ibu. Oke, baik. Anin udah 2 minggu Ibu sakit. Udah dijenguk. Udah. Oke, baik. Oke. Sebelum Ibu mulai, minta tolong dong ketua kelasnya. Siapa? Langsung saja ya. Itu, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, baik. Terima kasih Rosdiana. Sama Ibu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem penyimpanan arsip yang efektif. Definisi arsip sendiri adalah rekaman informasi atau dokumen yang disimpan sebagai bukti atau referensi yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas tertentu. Arsip bisa berupa dokumen fisik seperti kertas, buku, atau file, maupun dokumen digital seperti data elektronik atau file komputer. Arsip memiliki nilai penting sebagai sumber informasi yang dapat digunakan di masa depan dengan tujuan administrasi, Administrasi. alah baca gitu aja nggak bisa bangke. Guru. Tujuan administrasi hukum atau sejarah. Oke, next. Diingetin ngekat ya. Iya. Nanti tiba-tiba ibunya dulu. Oke, baik. Sekarang ada tujuan arsip. Tujuan arsip sendiri ada 3. Yang pertama, menyimpan informasi. Untuk menyimpan dan melestarikan informasi yang penting, baik untuk keperluan administrasi hukum maupun sejarah. Yang kedua, memudahkan akses agar arsip dapat diakses dengan mudah dan cepat saat dibutuhkan, baik oleh pihak internal maupun eksternal yang berwenang. Yang ketiga, menjamin keamanan dan kerahasiaan untuk melindungi arsip dari kerusakan, kehilangan, atau akses yang tidak sah, terutama arsip yang mengandung informasi sensitif atau penting. Selanjutnya ada jenis-jenis arsip. Minta tolong dong, Mas Joshua, bisa dibaca? Jenis arsip dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria seperti bentuk, medium, dan fungsinya. Berikut ada penjelasan mengenai jenis arsip. 1. Berdasarkan bentuknya, terdiri dari arsip fisik dan digital. Arsip fisik pengertiannya yang berupa dokumen dalam bentuk fisik seperti kertas, buku, file, atau dokumen cetak lainnya. Contohnya surat menyurat, laporan, kontrak, dan dokumen administratif lainnya. Arsip digital pengertiannya arsip yang disimpan dalam format elektronik atau digital seperti file komputer, email, atau data yang disimpan dalam database. Contoh dokumen Word, PDF, gambar, spreadsheet,
dan file multimedia lainnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Joshua. Oke, yang kedua itu berdasarkan fungsi atau tujuan penyimpanannya. Berdasarkan fungsi atau tujuan penyimpanannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, arsip aktif. Arsip yang masih sering digunakan atau dibutuhkan untuk aktivitas operasional sehari-hari. Arsip ini biasanya disimpan di tempat yang mudah diakses dan dikelola. Yang kedua, arsip inaktif. Arsip yang sudah jarang digunakan tetapi tetap perlu disimpan karena memiliki nilai penting untuk referensi di masa depan atau untuk kepentingan hukum. Arsip ini biasanya dipindahkan ke tempat penyimpanan yang lebih aman dan terpisah. Yang ketiga, arsip permanen. Arsip yang memiliki nilai sejarah atau hukum yang sangat penting, sehingga harus disimpan untuk jangka panjang, bahkan seumur hidup organisasi. Contohnya dokumen hukum, catatan sejarah perusahaan, dan arsip yang berhubungan dengan identitas hukum. Berikutnya ada prinsip penyimpanan arsip yang efektif. Yang pertama ada organisasi yang baik. Pengelolaan dan klasifikasi berdasarkan kategori tertentu. Misalnya, tanggal, jenis, atau subjek. Yang kedua, akses yang cepat dan mudah. Sistem yang memudahkan pengambilan dan pencarian arsip. Yang ketiga, ada keamanan dan kerahasiaan. Perlindungan terhadap informasi sensitif dan pembatasan akses. Berikutnya ada penyusutan arsip. Penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan lagi sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu berikutnya ada langkah-langkah dalam penyimpanan arsip fisik. Arsip fisik sendiri itu dibagi menjadi 4 ya guys. Yang pertama, penataan arsip itu digunakan rak atau lemari yang sesuai dengan ukuran dan jenis arsip. Lalu pemisahan berdasarkan kategori atau tanggal. Yang kedua ada labeling arsip. Setiap berkas atau file diberi label yang jelas dan mudah dibaca. Yang ketiga ada penyimpanan di tempat yang aman untuk menghindari kerusakan seperti kelembapan, panas berlebih atau kebakaran. Berikutnya yang keempat ada pencatatan perpindahan arsip. Mencatat setiap peminjaman atau perpindahan arsip. Oke, baik. Ada yang ditanyakan sebelum ibu lanjut? Tidak ada. Aman ya? Aman. Baik. Sekarang ada langkah-langkah dalam penyimpanan arsip digital. Penyimpanan arsip digital sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengorganisasian folder. Membuat struktur folder yang jelas dan sistematis di komputer atau server. Yang kedua, pemberian nama file yang konsisten. Nama file yang mencerminkan isi dan mudah dicari, misalnya tahun, bulan, dan jenis dokumen. Yang ketiga, penyimpanan di menggunakan penyimpanan berbasis cloud untuk akses yang lebih fleksibel dan aman. Yang keempat, backup secara rutin. Menyusun jadwal backup data untuk mencegah kehilangan arsip digital. Berikutnya ada ibu silakan. Oh iya boleh. Bentar ya guys, tunggu namanya balik dulu.
baik. Selanjutnya, ada teknologi dalam penyimpanan arsip. Yang pertama ada sistem manajemen arsip elektronik yang bisa disingkat menjadi EDMS. Perangkat lunak untuk mengelola arsip digital dengan fitur pencarian dan pengamanan. Yang kedua adalah cloud storage, penyimpanan arsip digital di layanan cloud yang memungkinkan akses jarak jauh. Yang ketiga ada barcode atau RFID yang bisa juga teknologi untuk melacak dan memindai arsip fisik dengan menggunakan barcode atau chip RFID. Berikutnya ada keuntungan sistem penyimpanan arsip yang efektif. Yang pertama ada efisiensi waktu, mempermudah pencairan dan pengambilan arsip. Terus yang kedua ada keamanan, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan arsip. Yang ketiga ada penghematan biaya, mengurangi kebutuhan akan uang fisik dan biaya operasional. Yang keempat ada pemeliharaan yang lebih mudah, memudahkan penghapusan arsip yang sudah tidak diperlukan. Oke, next. Berikutnya ada tantangan dalam penyimpanan arsip. Yang pertama, pengelolaan volume arsip yang besar. Kesulitan dalam mengelola arsip dalam jumlah besar, terutama di perusahaan besar. Yang kedua, ada keamanan data, perlindungan terhadap data sensitif yang dapat disalahgunakan. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur. Tidak semua organisasi memiliki fasilitas atau perangkat yang memadai. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum ibu lanjut. Terus. Oke, baik. Oke, anak-anak, ibu ada soal ya buat kalian. Bentar. Iya. Siapin dulu dong bukunya. Iya. Bentar ya, ibu bagi kertas jawaban ini ya. Kertas tambah jawaban. Ini, Joshua minta tolong dibagi ke teman-teman. Disiapin dulu alat tulisnya. Iya, Ibu. Sudah. Tunggu mulai ya. Iya, Ibu. Tenang. Ditulis ya anak-anak. Iya. Yang pertama, jelaskan pengertian arsip dan sebutkan 3 tujuan utama dari penyimpanan arsip dalam suatu organisasi. Bentar, Ibu. Pelan-pelan. Oh, oke. Udah? Udah. Lanjut ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan arsip fisik dan arsip digital? Berikan contoh masing-masing dan jelaskan perbedaan utama antara keduanya.
Udah anak-anak? Sudah Ibu. Oke. Berikutnya yang nomor 3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam penyimpanan arsip yang efektif. Mengapa setiap prinsip tersebut penting untuk diterapkan dalam pengelolaan arsip? Sudah? Lalu yang keempat, arsip digital memiliki kelebihan dibandingkan arsip fisik. Namun, arsip digital juga menghadapi tantangan tertentu. Jelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip digital dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Soalnya ada 6 ya anak-anak, bentar habis ini selesai. Yang kelima, bagaimana teknologi seperti sistem manajemen arsip elektronik atau cloud storage dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan arsip. Jelaskan manfaat dan kekurangan teknologi tersebut dalam konteks penyimpanan arsip. Sudah. Bentar, kurang 1 ya, Ros. Iya Ibu. Oh, ada 5 aja 5. Kalian 5 aja ya. Iya Ibu. Ibu kasih waktu 15 menit Ibu. 15 menit buat kalian itu ya. Tugas itu ya. Iya. Ntar maju satu-satu. Buat. Baik Ibu. Oke. Ibu boleh lihat buku? Iya boleh akan buka. Baik, makasih Izin Ibu. belakang. Oh iya boleh. Sama-sama, Bos. Masih berikut. Dikerjakan ya anak-anak. Iya Ibu.
Udah. Sudah belum Ibu, bentar lagi. Oh. Bentar ya, Ibu tinggal ke belakang dulu ya teman-teman. Iya Ibu.
bentar. Dimatiin kah sayangnya? Iya. Iya. Kecilin lagi. Iya. Allah, lepas. 40 ya teman-teman. Kak, 30 guys. 25 ya guys. Oke, udah selesai. Dikit-dikit Ibu. Oke, 5 menit lagi ya. Iya Ibu. Udah guys. Sudah Bu. Udah. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Udah. Udah Ibu ya. Siapa yang mau baca nomor 1 sambil jawab sekalian? Joshua apa Ros? Saya Ibu. Oke. Saya akan menjawab soal yang mengenai jelaskan pengertian arsip dan sebutkan 3 tujuan utama dari penyimpanan arsip dalam suatu organisasi. Jawabannya? Jawabannya, arsip adalah rekaman informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk dan format, baik fisik atau seperti kertas, buku dan lain-lain, maupun digital seperti file komputer, database dan lain-lain, yang digunakan sebagai bukti atau referensi yang berkaitan dengan kegiatan tertentu. Tujuan penyimpanan arsip dalam suatu organisasi adalah yang pertama, menyimpan informasi, memudahkan akses, menjamin keamanan dan kerahasiaan. Sudah Ibu. Oke, benar ya Mbak Rostiana. Lalu berikutnya yang mau jawab nomor 2 siapa? Saya. Oke, tak tahu dibaca ya. Apa yang dimaksud dengan arsip fisik dan arsip digital? Berikan contoh masing-masing dan perbedaan utama antara keduanya. Jawabannya, arsip fisik adalah arsip yang disimpan dalam bentuk fisik atau nyata seperti dokumen kertas, buku atau file. Contoh arsip fisik adalah surat menyurat, kontrak, laporan, atau dokumen administrasi yang dicetak. Terus arsip digital adalah arsip yang disimpan dalam bentuk elektronik atau digital seperti file komputer atau data dalam bentuk digital. Contoh arsip digital antara lain dokumen Word, PDF, gambar, video, atau database yang disimpan di server atau cloud. Perbedaan utama antara keduanya adalah arsip fisik memerlukan ruang fisik untuk menyimpan dan rentan terhadap kerusakan fisik, sementara arsip digital tidak memerlukan ruang fisik besar, dapat disaring dan diakses dengan cepat, tetapi membutuhkan peralatan elektronik dan sistem keamanan yang baik. Udah. Berikutnya yang nomor 3, siapa yang mau
tahu jawab. Terima kasih Mas Joshua. Yang ketiga saya Bu. Oke. Pertanyaannya tadi sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip utama dalam penyimpanan arsip yang efektif. Mengapa setiap prinsip tersebut penting untuk diterapkan dalam pengelolaan arsip? Nah, jawaban saya itu prinsip utama penyimpanan arsip yang efektif itu ada 4. Yang pertama, organisasi yang baik. Nah, itu kayak arsip harus dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan cara yang sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pencarian dan akses. Yang kedua, ada akses yang mudah dan cepat. Nah, itu kayak arsip yang harus disimpan dengan cara yang memudahkan pengambilannya dengan cepat saat dibutuhkan melalui pengelompokan atau perangkat pencarian digital. Yang ketiga, ada keamanan dan kerahasiaan, seperti mengandung informasi sensitif yang harus dilindungi dengan sistem pengamanan yang baik, seperti pembatasan akses, enkripsi, atau penyimpanan yang aman. Yang keempat, ada penyusutan arsip. Arsip yang sudah tidak diperlukan harus dihapus sesuai dengan kebijakan retensi untuk menghindari penumpukan arsip yang tidak relevan. Nah, itu prinsip-prinsip tadi itu untuk memastikan arsip dapat dikelola dengan efisien, aman, dan dapat diakses dengan mudah, mendukung kelancaran operasional organisasi, Bu. Oke, baik, benar sekali jawabannya Mbak Elias. Terima kasih ya. Berikutnya yang nomor 4, Saya Bu, boleh. soalnya yaitu arsip digital memiliki berbagai kelebihan dibandingkan arsip fisik. Namun arsip digital juga menghadapi tantangan tertentu. Jelaskan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip digital dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Jawabannya yaitu tantangan dalam pengelolaan arsip digital meliputi yang pertama ada keamanan data. Arsip digital rentan terhadap serangan cyber, hacking, atau kebocoran data. Dan solusinya yaitu dengan menggunakan sistem keamanan yang baik seperti enkripsi, data firewall, dan autentikasi dua faktor. Yang kedua, keterbatasan perangkat dan teknologi. Beberapa arsip digital bisa menjadi usang jika teknologi atau format penyimpanan tidak lagi didukung. Untuk solusinya yaitu melakukan migrasi data secara rutin ke format atau teknologi terbaru. Yang ketiga, ada risiko kehilangan data. Data dapat hilang akibat kerusakan serangan gelap keras atau serangan manusia. Solusinya yaitu dengan melakukan backup data secara rutin dan menyimpan salinan di lokasi yang aman, seperti penyimpanan boot. Baik, terima kasih. Sangat benar ya jawabannya Mbak Dwi. Selanjutnya nomor 6. Oh iya salah. Maaf, puasa guys. Maaf ya. Misalnya bagaimana teknologi seperti sistem manajemen arsip elektronik, IDFS, atau Ketinggian ya? Udah matiin ya. Ini ngapain sih? peningkatan efisiensi dan keamanan dalam penyimpanan arsip. Jelaskan manfaat dan kegunaan. Ayo. Dalam konteks penyimpanan arsip, sistem besarnya. Untuk zaman saya, sistem manajemen arsip elektronik (IDMS) atau cloud store membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan. Mbak Tasya. Yang pertama, efisiensi IDMS memungkinkan pengelolaan arsip secara struktur dengan pencarian yang cepat, pengaturan hak akses, dan pencairan otomatis. Yang kedua, keamanan. Data dapat dilindungi dengan enkripsi, autentikasi pengguna, dan backup otomatis untuk mengurangi risiko kehilangan arsip atau kerusakan data. Untuk manfaat dan kekurangannya, yang pertama manfaat.
penggunaan ruang fisik dan biaya pemeliharaan. Yang ketiga, menyediakan akses jarak jauh dan kolaborasi yang lebih mudah. Dan yang kedua, kekurangan, ketergantungan pada perangkat keras dan internet yang stabil, resiko keamanan data jika tidak dikelola dengan baik, biaya awal untuk implementasi perangkat lunak, dan infrastruktur penyimpanan digital. Oke, baik. Terima kasih Tasya. Jawabannya udah benar semua ya anak-anak. Udah paham ya berarti? Sudah Ibu. Sudah, Ibu, sudah. Oke. Pelajaran hari ini udah cukup ya buat kesimpulan. Ada yang bisa itu bantu jawab, bantu jelasin? Gak ada yang bisa jawab. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari yang dulu ya anak-anak. Kesimpulan dari